Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Ini episode ketiga saya perjalanan dari Bogor menuju Jogja dengan melintas kota-kota atau tempat-tempat wisata Guci, Dieng, Temanggung, dan kemudian Jogja. Nah, kali ini perjalanan dari Guci mau mengarah ke Dieng. Jadi lewatnya ke arah selatan, jadi kita nggak lewat Pantura tapi akan lewatin jalur selatan yang jalurnya ya sahdu berkelok-kelok naik turun. Itu nanti akan melewati daerah Moga, dari Moga nanti masuk ke Purbalingga. Kami tiba di Purbalingga ya, makan siang dulu di Tengkleng Wena. Tengklengnya cukup ramai juga. Ya. Daripada makan tengkleng. Ya. Pada kelaparan. Gimana? Nah, setelah makan tengkleng itu kita mengarah ke Wonosobo, tapi di tengah jalan tuh hujan terus ya, jadi kamera saya nggak tahan air, nggak bawa anti airnya, jadi saya skip untuk waktu hujannya. Nah, setelah menempuh hujan di Wonosobo sampai kota Wonosobo dan mengarah ke lereng Dieng itu baru reda di atas di Dieng. Nah, ini udah masuk ke kawasan Dieng ya. Jadi di kota Wonosobo pun juga itu hujannya cukup lebat, bahkan air itu ya hampir kena mesin ya, saking derasnya, dan arusnya cukup deras juga karena daerah lereng-lereng di Wonosobo itu kan daerahnya naik turun ya. Ini kita udah nyampe di Dieng, sambil explore kita akan ke penginapan kita itu adanya di Desa Sembungan namanya. Jadi itu ya lumayan dingin ya tempatnya karena desa paling tinggi, tapi karena mungkin lagi hujan, mudah-mudahan nanti malamnya itu nggak terlalu dingin. Nah, ini jalan yang menuju Desa Sembungan. Kelihatannya sih di sini nggak nanjak, tapi sebetulnya ini tanjakannya sih nggak terlalu curam, tapi tanjakannya konsisten aja nanjaknya. Ya, pagi ini kita di desa tertinggi Dieng. Di ini perkampungan desa tertinggi Dieng. Sembungan, Desa Sembungan. Itu gunung yang dibalik ini? Iya. Ya. Oh, bukan. Tuh danau. Woi, keren tah. Mantap. Ini danau di desa tertinggi Dieng.
apa nih? Daun apa? Sayur, sayur. Sayur apa? Kacang-kacang. Cuma sampahnya Desa ini yang nggak Sembungan. tahan ya. Pagi-pagi kita jalan kaki. Halo. Tuh. Itu tadi 4x4 ya Tuh, rasanya? Iya, iya. 2 kali 4. Danau. 2x4? 2 kali 4. Nggak punya ini? Oke. Jirio. Ji. Ah. Di Danau Sikunir, Dieng. Keren ya, bro. Jadi ya gak rugi lah main di Dieng. Semua view-nya mantul. Kita nyari sarapan pagi dulu di Sikunir. Tuh. Hah? Tapi sayuran banyak ya, sayurannya. Oh, banyak tuh. Ada soto juga. Kita cari sarapan dulu pagi-pagi ya. Habis jogging. Lumayan di Sikunir. Ngambil sendiri nih self-service di Sikunir. Tuh. Ini soto Sikunir ya. Tuh, ini sotonya. Oh, kuahnya. Terus ini bakso. Ngambil bakso dong. Ini baksonya tuh lihat. Itu bakso. Tuh. Nah, ini baksonya gede-gede. Banyak. Ayam goreng apa nih? Itu ayam goreng biasa. Ini konsepnya berbeda, bukan masa setia. Ini mah dapat Kan berenam, jadi kita setia depan. Amel itu setia depan. Belakangnya kita cuma bisik-bisik doang. Kemudian ya udah gue dapet, dapet loh. Gitu. Ini kena di mana riwayatnya satu manggil? Ini warung gini-gini bisa muat 600 kursi loh, bro. Ya. Tuh lihat. Warungnya gitu tapi tempatnya asik juga tuh. Besar nih. Tuh, muat 600 orang tuh. Di Sikunir Dieng, pas pintu masuk ke dalam itu mau naik ke atas ke Bukit Sikunir. Ini warungnya muat 600 orang nih. Keren tuh. Kalau ketemu rumah makan kita di sini dari mana? Supir bilangnya nggak enak apa? Lagi membahas kesehatan tuh. Gitu ya. Saya, terus siapa namanya? Lagi sharing hidup sehat. Saya Husen, Anton kalau nggak salah. Makan habis makan begini baru badan stabil. Kok tidak tadi oleng? oleng juragan. Aduh. Jangan juga bingung. Lihat ibu jual kue-kuenya, gue pengen beli itu. Gue jalan pinggir jalan tadi. Tadi kita bilang nih, gue nih pada nggak makan di sini ya, tanggung ya iya. Itu kan kue-kue lokal. Iya. Yang beli juga konsumsi lokal. Nah, selesai sarapan kita sekitar jam 8 setengah 9 itu kita check out mengarah ke Jogja. Nanti kita akan melalui Temanggung. Nah, rute yang kita pilih nggak langsung ke kota Wonosobo, tapi nanti begitu sebelum Wonosobo itu ada jalan belok kiri ke arah perkebunan teh Tambi. Itu treknya juga ajib tuh untuk dilewatin. Jadi di perkebunan teh itu daerah wisata juga. Cukup dingin juga udaranya, nanti kita bisa lihat lewat sana ya.
Nah, di Dieng ini juga banyak persewaan jeep wisata ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen sewa jeep bisa naik turun nih, kalau nggak salah rutenya sampai Cikarun ya, yang curam itu ya. Cikarun, Telaga Menjer, itu pakai jeep ini. Rata-rata jeepnya itu kalau di sini, kalau di Dieng itu kan jeepnya Toyota Land Cruiser itu yang hardtop atau kanvas. Kalau di sini rata-rata itu Verosa ya, Verosa Maktaf ya, tapi banyak kan juga yang 4x2 kuat juga nanjak. Mungkin gear belakangnya juga udah diganti bonggol yang gede sih. Nah, di perkampungan ini mayoritas memang petani. Ada mungkin banyak kan kalau nggak sayur ya kentang, karena nih Dieng itu juga daerah penghasil kentang terbesar juga. Jadi mayoritas memang petani di sini, di lereng-lereng bukit begitu lahannya. Tapi ya memang yang harus diperhatikan adalah kalau semuanya dibabat jadi lahan pertanian, terutama untuk kentang itu kan nggak ada resapan air ya, itu juga akan beresiko bisa menimbulkan longsor ya, gampang longsor tanah itu kalau hujan, karena nggak ada tahanan air. Jadi Pemda setempat juga harus bisa memilah-milah mana yang boleh dipakai sebagai lahan pertanian, terutama untuk kentang yang intinya yang akar-akarnya itu nggak sampai ke bawahnya. Tapi kalau pohon-pohon besar nih harusnya jangan ditebangin semua, karena paling nyaman, paling enak itu kalau ke Dieng memang hari-hari non weekend, apalagi libur panjang. Jadi suasana itu masih sepi, suasana itu masih bisa kita nikmati tanpa ada kemacetan. Karena gini, kalau lagi libur panjang itu Dieng itu padat sekali teman-teman. Jadi udah kayak puncak itu, bahkan motor pun susah sekali untuk bergerak karena ya jalannya semuanya kecil-kecil, namanya juga daerah wisata ya. Ya kalau liburan itu banyak banget yang berkunjung ke Dieng. Sementara sebetulnya akses dari luar Dieng untuk ke Dieng itu banyak aksesnya. Dari utara aja itu bisa ada 4 aksesan tuh, dari mulai Petung Kriono, Kajen, Taman Langit kalau nggak salah, atau Kembang Langit. Nah kalau suasananya nggak pas liburan tuh Dieng tuh enak banget, sepi, jalanan lengang, terus banyak pilihan penginapan, harganya juga harga-harga hari biasa, nggak weekend, jadi masih terjangkau. Memang sih kalau mau keramaian ya pas hari weekend ya, tapi kalau mau menikmati yang sepi-sepi hari-hari biasa gini nih enak banget sepi. Jadi banyak yang bisa diekspor sebetulnya. Di hari ini sih kita mau langsung ke Temanggung karena masih ada tujuan lain ke Jogja. Jadi kita tadinya itu mau lewat Cikarun ya. Nah, kalau dari sini sebetulnya nggak nanjak tapi malah turun. Jadi ya mempertimbangkan ada beberapa motor yang takut remnya itu nyeplos, jadi kita nggak lewat Cikarun, kita mau lewat langsung ke arah Temanggung, lewatnya ke perkebunan teh Kambi. Di Dieng ini memang nggak bosen-bosennya ya orang ke Dieng, karena memang view-nya itu, jadi setiap datang ke sini itu kayak vibes-nya kayak beda gitu loh, karena memang jalur-jalurnya yang ditempuh itu bisa dari beberapa lokasi, jadi memang tidak membosankan. Nah dulu saya pernah nginep di dekat sini nih, yang tadi rumah tingkat tadi itu,
masuk gang gitu pakai motor. Motor sih ya terbatas parkirannya ya, tapi waktu itu 6 motor masih bisa gitu ya, nempel-nempel di gang gitu. Karena waktu itu ya hujan gitu, mau nggak mau dapat penginapannya yang ya sedapatnya, tapi sebenarnya penginapannya bagus, hanya tempat parkirnya aja. Nah ini pertigaan atau perempatan ya yang ada tulisan KM 0 itu. Ini kita ke arah kanan mau keluar dari wilayah Dieng. Nah jalan yang kita lalui ini kalau sudah mulai sore, jam 4 sore, jam 5 gitu, kabut udah mulai turun nih teman-teman. Jadi jarak pandang kadang terbatas ya, apalagi kalau udah ditambah gerimis gitu, jarak pandangnya paling hanya beberapa meter, 5 meter gitu. Mesti hati-hati, dan sangat disarankan menggunakan lampu fog lamp ya, karena tidak benar-benar gelap banget kalau lewat sini itu. Kalau udah sore hari itu banyak kabut yang turun, apalagi kalau pas habis maghrib itu kabut turun, itu gelap sekali. Jadi mesti hati-hati, ekstra hati-hati. Kecepatan juga harus diatur, jaga jarak. Paling kita ngandelin ya fog lamp. Kalau nggak ada fog lamp memang agak repot, ngandelin temen yang di depan, paling lampu rem, ngerem gitu. Dan jangan coba-coba untuk nyalip kendaraan, karena dari depan juga walaupun kita kelihatan belum tentu di depan tuh juga kelihatan kendaraan kita. Itu sangat membahayakan teman-teman. Ini kita udah mau keluar dari Dieng teman-teman. Di depan nanti ada tugu perbatasannya, dan saya cukupkan dulu sampai di sini untuk yang di daerah Dieng. Nanti kita lanjutkan kalau sudah masuk ke perkebunan Tambi ya. Oke, sampai ketemu lagi di Tambi, sampai dengan Temanggung dengan kuliner-kulinernya. Selamat siang.